Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah dua cara cek pengumuman kelulusan pasca sanggah seleksi administrasi CPNS 2024. Nah, tentunya di sini nanti dengan berakhirnya masa sanggah, teman-teman akan mendapatkan keputusan apakah sanggahnya itu ditolak ataukah diterima. Jadi nanti kita akan bisa mengecek yaitu bahwasannya pada pengumuman pasca sanggah bisa saja nanti terjadi perubahan status kelulusan. Yang awalnya lolos ini menjadi tidak lolos, dan juga yang awalnya tidak lolos ini bisa menjadi lolos, teman-teman. Nah, tentunya nanti kita juga akan bisa melihat yaitu rekapitulasi yang lolos dan juga tidak lulus di pasca sanggah, serta penyebab tidak lulus pasca sanggah itu adalah seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita mengecek di penyesuaian terbaru jadwal pengadaan CPNS 2024, di sini nanti untuk jadwal pengumuman pasca sanggah ini sudah dimulai ya sejak sekarang. Yaitu di sini setelah kemarin masa sanggah berakhir di tanggal 22 September, kemudian jawab sanggah ini adalah antara tanggal 20 sampai dengan 24 September. Nah, kemudian untuk pengumuman pasca sanggah ini adalah tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 September. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman mengecek secara berkala yaitu di instansinya masing-masing dan juga di akun SSC ASN. Bisa saja nanti di daerah kita, di instansi kita itu diumumkan tanggal 23, bisa juga di tanggal 24, bisa juga di tanggal 25 dan seterusnya. Pokoknya nanti untuk pengumuman hasil akhir pasca sanggah itu akan sudah diumumkan yaitu di tanggal 29 September 2024 ya. Nah, kira-kira bagaimanakah cara cek untuk kelulusan pasca sanggah? Nah, di sini ada dua cara, teman-teman. Dan cara pertama ini adalah kita bisa melihat yaitu pada akun SSCASN kita masing-masing. Jadi di sini kita mengetikkan yaitu sscsnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini kita login nih, kita klik masuk saja. Kemudian di sini kita bisa klik OK, dan selanjutnya di sini kita masuk dengan nick dan juga password kita masing-masing. Nah, berikutnya kita masukkan kode captcha. Kemudian kita klik tombol masuk ya. Dan ketika teman-teman mengecek di akun SSCASN di elemen resume, ini mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, saat ini pencetakan kartu peserta dan seterusnya. Ketika sampai nanti di pengumuman pasca sanggah, teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini. Berarti teman-teman di sini lulus ya, masih lulus di seleksi pasca sanggah. Yang awalnya teman-teman lulus prasanggah, kalau misalkan di pasca sanggah nanti tetap lulus juga, maka tampilannya akan tetap seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk mencetak kartu peserta ujian, di sini nanti kita bisa cek yaitu di jadwal pencetakannya, itu adalah setelah dilakukan penarikan data final ya dari pusat. Dan bagi teman-teman yang mungkin kemarin tidak lulus seleksi CASN, maka di sini akan ada tampilan seperti ini, yaitu mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan instansi yang dilamar. Alasan TMS-nya misalkan surat pengalaman kerja ini nggak sesuai dengan persyaratan. Kemudian di sini masa sanggah berakhir. Nah, di sini artinya di sini dicek secara berkala. Nanti akan ada keputusan apakah di sini kita lulus ataukah tidak lulus di pasca sanggah setelah masa pengajuan sanggah ini berakhir. Dan berikutnya untuk contoh yang tidak lulus pasca sanggah itu adalah jadinya nanti seperti ini. Jadi awalnya ini kan kita mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan. Misalkan di sini salah upload antara KTP, ini adalah seharusnya bukan KK ya. Seharusnya kita upload KTP nih, tapi yang kita upload ini adalah KK. Ini kita nggak lulus seleksi administrasi. Meskipun kemarin kita sudah mengajukan sanggah, otomatis di sini hasilnya itu adalah seperti ini ya. Jadi masa sanggah sudah berakhir, mohon maaf sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini tampilannya seperti ini, maka di sini sudah ada pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah dan sanggah kita ditolak, alias kita tidak lulus seleksi pasca sanggah, teman-teman. Dan selanjutnya untuk cara yang kedua, ini teman-teman bisa melihat yaitu kelulusan di website instansi masing-masing. Misalkan saja di sini adalah kebetulan kita itu mengecek dari pagi itu belum ada ya daerah yang memungkinkan kelulusan hasil seleksi administrasi. Yang jelas kalian berkunjung nih yaitu ke website instansi masing-masing. Misalkan saja saya itu mendaftarnya tuh di Kabupaten Ngawi ya, kita bisa masuk di websitenya, kita bisa ketikkan yaitu seperti ini, mungkin kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita klik nih yaitu pada website yang kita tuju untuk instansi yang dilamar itu yang mana.
Dan berikutnya di sini kita berikan contoh. Ini adalah berdasarkan dari hasil seleksi administrasi di tahun sebelumnya. Namun nanti tidak terlalu jauh berbeda ya, dikarenakan di sini kan masih sama ya. Dikarenakan saya mengecek untuk di berbagai macam instansi di tanggal pertama ini belum ada nih daerah yang mengumumkan kelulusan hasil seleksi administrasi. Jadi nanti contoh tampilannya di pengumuman Pascasangga di instansi itulah kira-kira seperti ini. Kita ambil saja contoh yaitu di Ngawi ya, di tahun sebelumnya pengumuman hasil seleksi administrasi pasca verifikasi final pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kalau dulu ya. Nanti namanya adalah CPNS teman-teman. Nah ini coba kita cek, kalian bisa cek di Read More ya, artikel lengkapnya dibaca. Dan selanjutnya nanti akan disampaikan yaitu pengumuman hasil pasca final, yang mana di sini dari hasil seleksi administrasi akan disampaikan nih yaitu yang dinyatakan memenuhi syarat dan juga tidak memenuhi syarat berdasarkan dari hasil sanggahan kita. Oke, jadi kan di awalnya di instansi kita itu kan disampaikan bahwasanya untuk yang memenuhi syarat itu lulus seleksi administrasi, bisa lihat di akun SSCSN. Yang tidak memenuhi syarat ini juga bisa dicek yaitu di akun SSCSN. Nah kemudian kemarin diberikan masa sanggah atau masa pengaduan terhadap seleksi administrasi, ya mana di sini bagi teman-teman yang mengalami keberatan ya, keberatan ini dapat melakukan sanggahan melalui setelah pengumuman hasil verifikasi seleksi administrasi. Nah selanjutnya di sini tentunya panitia itu dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan itu bukan dari pelamar. Namun jika alasan sanggahan itu nanti diterima, panitia seleksi nanti akan mengumumkan ulang untuk hasil seleksi administrasinya. Dan contoh untuk hasil finalnya yang setelah diumumkan ulang adalah seperti ini. Dan ini adalah sebagai contohnya yaitu dari data pelamar terjadi perubahan status ya. Jadi terjadi perubahan status yang awalnya tidak memenuhi syarat atau TMS ini menjadi memenuhi syarat atau MS ya. Jadi di sini yang awalnya tidak lulus seleksi administrasi, setelah kita itu mengajukan sanggah, akhirnya kita menjadi lulus seleksi administrasi. Nanti akan disampaikan yaitu nomor registernya berapa, NIK-nya berapa, nama di KTP siapa, tempat lahirnya mana, tanggal lahirnya ini kapan. Nah ini adalah statusnya, ini adalah status verifikasi tidak lolos. Kemudian jenis di sini adalah formasi dilamar ini, kemudian keterangannya inilah ternyata data lengkap ya. Ini adalah perubahan status yang awalnya tidak memenuhi syarat ini menjadi lulus ya atau memenuhi syarat. Dan kemudian sebaliknya di sini juga terjadi perubahan status ya, memenuhi syarat ini menjadi tidak memenuhi syarat. Nah nanti akan disampaikan yaitu di sini yaitu nomor urutnya, kemudian register, NIK, nama KTP dan sebagainya. Kemudian status verifikasi ini adalah lolos. Kemudian di sini jenis formasi yang dilamar. Nah keterangannya ini adalah seperti ini. Contohnya transkripnya itu ternyata fotokopi. Kemudian surat pernyataan 5 poin ini tidak bermaterai. Transkrip fotokopi, kemudian transkrip blur atau tidak terbaca dengan baik. Nah kira-kira contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa mengecek di akun SSCSN kita masing-masing, dan juga kita bisa mengecek yaitu di website instansi yang kita daftar ya. Kemudian untuk contoh di daerah lain, misalkan di sini tenaga kesehatan ya, ini adalah awalnya lolos menjadi nggak lolos, ada juga yang awalnya nggak lolos ini bisa menjadi lolos. Semoga saja teman-teman di sini lulus semua ya di Pascasangga ini.